sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Borosinaga, Unit Instansi SD Negeri 040483 Payung, Kabupaten Karo. Golongan 3, Angkatan 60, Kelompok 4. Pengampu materi Yamnur Mahlia, SST, MKes. Lembaga penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara. Sebagai peserta laksana CPNS, saya harus mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Adapun nilai-nilai dasar PNS ialah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai nilai dasar akuntabilitas. Nah, sebagai pelaksana CPNS, saya memiliki tujuan hasil yang ingin saya capai lewat nilai dasar akuntabilitas ini. Hasil yang ingin saya capai ialah saya mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas saya sebagai guru di SD Negeri 040483 Payung, Kabupaten Karo. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dalam hal ini dibutuhkan ada bukti. Akuntabilitas mencakup konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas adalah satu pengertian akuntabilitas. Tadi saya sudah memberikan sedikit penjelasannya. Yang kedua, aspek akuntabilitas. Ketiga, pentingnya akuntabilitas. Keempat, tingkatan akuntabilitas. Adapun aspek akuntabilitas yang pertama ialah relationship. Relationship adanya hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara pihak individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab. Dalam relationship ini ada hubungan antara dua pihak yang bertanggung jawab. Aspek yang kedua adalah result oriented. Result oriented berarti akuntabilitas itu berorientasi pada hasil. Dituntut sikap bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemaksimalannya dapat dilihat lewat evaluasi. Aspek yang ketiga adalah require reporting. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, seperti laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Aspek yang ketiga ialah meaningless without consequence. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi, di mana kewajiban menunjukkan tanggung jawab, lalu tanggung jawab tersebut akan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi yang bagaimana? Konsekuensi berupa penghargaan ataupun sanksi. Aspek yang kelima ialah improve performance. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Hal ini dilihat dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif. Fungsi akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas yakni yang pertama, mencegah korupsi, kontrol demokrasi, serta meningkatkan efisiensi. Di samping itu, ada juga tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, kedua, akuntabilitas individu, ketiga, akuntabilitas kelompok, keempat, akuntabilitas organisasi, kelima, akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai seseorang berdasarkan kejujurannya, moral, integritas, dan etika. Di sini diharapkan seorang individu mampu menjadi solusi, bukan masalah. Tingkatan yang kedua yaitu hubungan individu dengan lingkungan kerja. Contohnya PNS dengan instansinya. Tingkatan yang ketiga
adalah memainkan peran bersama. Dengan kata kami, bukan saya. Sedangkan yang ketiga, akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan akuntabilitas yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Di sini dimaksudkan bahwa adanya tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan kinerja yang adil. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, kedua, akuntabilitas proses, ketiga, akuntabilitas program, keempat, akuntabilitas kebijakan. Adapun alat akuntabilitas tersebut adalah perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Saya sebagai peserta Laksar CPNS diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan, kedua, transparansi, ketiga, integritas, keempat, tanggung jawab, kelima, keadilan, keenam, kepercayaan, ketujuh, keseimbangan, kedelapan, kejelasan, dan yang kesembilan, konsistensi. Adapun contoh nilai-nilai dasar akuntabilitas dapat kita lihat melalui video yang sudah saya tampilkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada